Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Saderenge kita lanjutaken keterangan saking kitab Hikam. Langkung rumiyin monggo muji syukur dumadung ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dini punapa wonten ing wekdal saat punika kita dipun paringi Allah sehat zahir lan batin sehingga kita saged rawuh wonten ing mriki majelis. Mugi-mugi rawuhan kula lan panjenengan sedaya pikantuk ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama awrada 'alaika ayyuhal murid al-warida yutlaku al-waridu alama yudhifullahu bihi abadahu minal ulumil wahbiyati wal anwar. Innama auradaka, innama auradah, pastine nekaake sapa Allah alaikah ing atase sira. Ayyuhal murid, eling-eling murid, al-waridah ing warid, yutlaku dan lakoake apa al-wariduh warid, alamah ing atase barang, yudhifu kang maringake sapa Allah bihi kelawan mah abdahu ing kaulane Allah. Minal ulumi bayane pira-pira ilmu al-wahbiyati kang bangsa pangeran, kang basa peparing, wa anwari lan pira-pira nur al-ilfaniyati kang basa kaweruh,
allati yang syarihu kang dadi jembar dia sebab anwar apa sadruhu atine abad wayastaniru lan dadi padang dia sebab anwar apa qalbuhu atine abad Bayaro mongko ningali sapa Bayaro mongko ningali al haqqo ing perkara hak hakon ingkang hak wal batilah lan perkara batil wa itlaku lan den lakokake apa warid ala tajalli ing atase pengedenge ilahi kang bangsa pangeran yaritu kang temakoh apa warid alal qalbi ing atase ati wa illam yash'ur senajan ora kerasa bihi kelawan tajalli au sapa al abdu kawulane ligito il basyariyati krana kandele sifat manungsane abad waqad yu'abbaru lan terkadang dan tembungake apa ana anhu saking warid bil hali kelawan hal innama aurada alaika waridah sesungguhnya Allah mendatangkan warid kepada kamu supaya bisa mendekat kepada Allah dan menghadap kepadanya. Warid yang dinamakan warid itu bisa juga berupa nur. Warid itu karunia Allah. Karunia Allah yang berupa nur. Bisa juga berupa ilmu, bisa juga berupa ilmu kemakrifatan, bisa juga berupa ilmu-ilmu kang basa ati. Jadi ketika nur itu dimasukkan Allah di dalam hati, maka hati itu terang. Hati itu ada cahaya terang. Ketika ada cahaya, bisa membedakan ini yang hak, ini yang batil. Ini yang haram, ini yang halal. Sehingga ketika sudah mengetahui itu, orang yang mendapatkan warid, bisa juga berupa nur, bisa juga kemakrifatan, bisa juga berupa ilmu, maka seseorang akan mendapatkan bimbingan dari Allah, akhirnya semangat terpanggil untuk mendatangi Allah, melakukan satu ibadah. Orang yang mendapatkan nur ini, agar orang ini bisa mendekati Allah. Bisa mendatangi Allah dengan berbagai macam ibadah. Sehingga apa? Sehingga merasa ringan. Dibuat sholat ringan. Dipakai untuk melakukan satu kegiatan-kegiatan yang manfaat. Merasa tidak berat. Bahkan termotivasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Termotivasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan dilakukan secara mudawamah. Mudawamah terus menerus. Kalau sudah nur ini masuk, dada ini adalah terasa lapang.
Kalau sudah dada ini terasa lapang, permasalahan yang berat menjadi ringan. Kenapa permasalahan yang berat menjadi ringan? Karena didekatkan kepada Allah, dipasrahkan kepada Allah setelah berikhtiar. Akan tetapi ketika nur ini adalah tidak ada di dalam hati manusia, dadanya terasa sempit. Ada problem kecil dianggap besar, apalagi yang besar. Maka dari itu nur tadi bermacam-macam. Ada yang berupa ilmu. Ilmu apa? Ilmu tanpa dipelajari. Ilmu tanpa dipelajari ini ilmu apa? Ilmu laduni. Ilmu laduni tanpa belajar, tapi langsung bisa. Kenapa? Karena bersihnya hati. Karena bersihnya hati, cemerlangnya hati yang ada di dalam diri manusia. Sehingga nur yang berupa ilmu itu tanpa belajar, seseorang sudah ngerti dan sudah memahami tentang ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada dirinya itu. Bisa juga nur ini berupa ilmu laduni. Bisa juga nur ini berupa ilmu kemakrifatan. Ilmu kemakrifatan adalah mampu memandang Allah. Mampu memandang Allah. Memandang dengan basyirah. Ada nurul basyirah, ada yang namanya hakul basyirah, ada yang cahaya-cahaya yang ada di dalam mata batin yang ada di dalam diri seseorang. Ada juga warid atau nur tadi berupa nur hidayah. Nur hidayah itu apa? Nur yang pertama kali yang diterima oleh seseorang. Nur yang diterima oleh seseorang sehingga mudah mendekatkan diri kepada Allah, diwujudkan dalam bentuk ibadah. Dikai jamaah ringan, dikai sholat sunnah ringan, dibuat untuk puasa Senin Kamis ringan, dipakai untuk membaca Al-Quran ringan, untuk membaca sholawat ringan, untuk perjuangan ringan, untuk melakukan satu kebaikan-kebaikan itu ringan. Itu nur yang pertama atau disebut dengan warid adalah nur hidayah. Kemudian warid ini sebagian ulama mengatakan bahwa warid itu datang karena wirid. Apa yang disebut dengan wirid itu? Wirid itu amalan ibadah yang dilakukan istiqomah. Dilakukan secara mudawamah. Misalnya panjenengan setelah sholat wajib melakukan sholat sunat. Sholat sunat yang mengikuti sholat sunat wajib. Sholat sunat rawatib. Dilakukan terus menerus. Misalnya zuhur, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Terus. Begitu juga sebelum atau setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Itu dilakukan terus menerus. Itu namanya menjadi wirid. Wirid itu terus menerus dilakukan secara istiqomah. Sehingga apa? Sehingga
ketika punya wirid yang berupa sholat sunat rawatib tadi, bisa juga mendatangkan nur, cahaya. Syaratnya terus menerus, wirid kan terus menerus. Misalnya punya wirid, katakanlah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran setelah sholat atau waktunya itu ditentukan. Misalnya setelah sholat subuh membaca Al-Quran, katakanlah 10 menit membaca Al-Quran. Atau 15 menit membaca Al-Quran. Setelah wirid biasa itu wirid bareng-bareng. Kemudian punya amalan membaca Al-Quran 15 menit waktunya setelah bareng-bareng berjamaah di masjid misalnya atau di musola misalnya, terus menerus 15 menit membaca Al-Quran. Kapanpun dan dimanapun setelah sholat zuhur itu dilakukan, setelah sholat subuh dilakukan 15 menit baca Al-Quran. Kalau sudah istiqomah, kalau sudah mudawamah, itu namanya wirid. Itu bisa mendatangkan warid. Tapi syaratnya mudawamah. Sehingga apa? Sehingga orang yang mendawamkan punya amalan katakanlah membaca Al-Quran 15 menit setelah sholat subuh, setelah wiritan bersama-sama, terus menerus dilakukan ketika sibuk, mungkin dalam perjalanan. Orang yang punya istiqomah ini adalah dikadani. Oh, kemarin ketika perjalanan waktunya tidak memungkinkan, makanya kemudian dikadani membaca Al-Quran 15 menit supaya apa? Supaya mudawamah istiqomah itu dapat terus-menerus terjaga. Nah, amalan yang seperti itu bisa mendatangkan warid, bisa mendatangkan nur, bisa mendatangkan cahaya yang masuk di dalam hati manusia. Bisa juga amalan-amalan sunnah yang bisa mendatangkan amalan-amalan itu, bisa juga sholat sunnah. Tadi kan sholat sunnah rawatib, atau sholat sunnah sholatul lail, sholat tahajud, sepertiga malam atau pada waktu malam hari mendawamkan sholat tahajud, katakanlah 4 rakaat 2 kali salam, atau 8 rakaat setiap 2 rakaat salam, atau witir 3 berarti 11 rakaat, atau kondisional bertahap. Misalnya mampunya 2 rakaat kemudian ditutup dengan witir 1 berarti 3 rakaat, tapi dilakukan terus menerus. Sepertiga malam jamnya itu adalah mungkin sama, mungkin jam setengah 3. Setiap jam setengah 3 sudah melakukan itu, atau mungkin jam 3 dan lain sebagainya, itu tetap. Nah, itu namanya yang disebut dengan istiqomah, yang namanya wirid, menjadi kebiasaan ibadah sunnah yang dilakukan terus menerus, yang akhirnya mendatangkan warid. Bisa juga berupa majelis taklim seperti ini. Majelis taklim seperti ini bisa juga mendatangkan warid, bisa juga mendatangkan nur cahaya yang masuk di dalam hati manusia,
Dengan cahaya itu berbagai macam tadi sudah saya terangkan. Ada yang berupa ilmu laduni, ilmu yang tidak dipelajari tetapi langsung bisa. Ada juga warid itu adalah berupa semangat untuk mendekat kepada Allah. Jika ibadah semangat, jika mendekatkan diri kepada Allah semangat dan dilakukan mudawamah. Itu tanda-tandanya orang itu sudah mendapatkan nur, sudah mendapatkan warid yang ada di dalam hati manusia. Nah, berbagai macam itu tadi, ya toh, sudah saya katakan, wirid bisa juga mendatangkan warid. Ketika kita sudah punya wirid yang banyak, berarti warid yang datang kepada diri kita, nur yang datang kepada diri kita bermacam-macam cahaya. Ini artinya harus diperjuangkan. Ya toh? Ada yang warid itu langsung dari Allah. Ada yang sebagian ulama mengatakan warid itu berdasarkan wirid, kemudian muncul yang namanya warid. Nah, inilah supaya apa? Supaya orang itu dipanggil oleh Allah, supaya orang itu dekat kepada Allah, supaya orang itu adalah apa? Supaya mudah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pertama yang kita bahas ini adalah yang judulnya warid. Wirid bisa mendatangkan warid. Kemudian warid yang pertama disebut dengan nur hidayah. Ada yang namanya nur inayah. Ada yang namanya nur wasol atau nur makrifat. Demikianlah materi yang kita bahas tentang warid yang didatangkan Allah kepada seseorang sehingga bisa mendapatkan nur yang ada di dalam hati manusia. Mungkin ada yang tanyakan supaya paham, supaya mengerti dan diperjuangkan dan dilakukan sedikit demi sedikit. Mungkin monggo silakan. Ya. Ilmu dari Allah langsung atau kita tetap wirid mendekat kepada Allah. Jadi nur warid bisa juga berupa ilmu laduni tanpa diikhtiari. Tanpa diikhtiari Allah memberikan ilmu. Tapi syaratnya hatinya harus bersih. Itu yang pertama. Itu yang ada kaitannya dengan ilmu. Kemudian yang kita bahas tadi ada yang namanya warid, itu sebagian ulama mengatakan warid bisa juga ditimbulkan dari wirid. Atau wirid kan macam-macam. Yang penting mudawamah. Jadi ilmu laduni langsung datang dari Allah yang berupa nur tadi. Ya, jadi warid itu nur yang diberikan oleh Allah, bisa juga berupa ilmu laduni tanpa ikhtiar. Bisa juga berupa nur makrifat. Ya, nur kemakrifatan. Makrifat adalah ilmu mengenal tentang Allah. Yang disebut dengan makrifat ini adalah makrifat khosoh, bukan makrifat amal. Ya, jadi tanpa diikhtiari diberikan oleh Allah. Tapi di sini tadi diterangkan orang yang mendapatkan itu hatinya harus bersih. Penyakit-penyakit hatinya harus bersih. Ujub, takabur, dengki, iri, hati, hasud dan sebagainya. Bersih dari kemaksiatan dohir yang sering sudah kita bahas, maksiat lisan, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat perut, pintu depan dan pintu belakang. Itu bisa juga mendatangkan nur. Monggo, yang lain? Ya.
seperti menjalankan menuju ke yang dimaksud dengan wirid tadi. Kita itu sebelumnya menjalankan sholat seperti sholat malam. Nah, ketentuan apa ada apa itu sholat rakaat pertama itu surat yang pendek itu berapa jumlahnya atau hanya sekian misalnya, terus rakaat kedua jumlah sekian itu apa kira-kira bisa dilaksanakan atau Itu baca surat itu sunnah. Tergantung jenengan yang apal apa. Misalnya yang hafal itu surat pendek-pendek ya itu. Gitu. Dan yang lebih penting lagi, ketika kita membaca surat yang bisa dimengerti. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Kita nggak ngerti. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu ketika sholat tahajud bisa juga direnungkan. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan sholat supaya persoalan-persoalan di luar sholat tidak masuk di dalam diri kita, sebagian ulama mengatakan mengerti arti daripada bacaan-bacaan sholat dan bacaan Al-Quran. Jadi gini Pak Toh, bebas. Yang penting jenengan yang hafal itu mana. Misalnya Qul ahad, surat Al-Ikhlas, gak apa-apa surat Al-Ikhlas ping 3, gak apa-apa ping 3, ping 7, terserah, kondisional. 1 kali juga gak apa-apa. Biasanya berapa rakaat sholat tahajud jenengan? Saya waktu tahajud saya ada informasi dan saran. Saya baca misalnya yang pendek-pendek itu ini rakaat pertama 10. Nggih. Kedua juga 10, tapi lain surat. Betul apa? Tambah zikir 1000. Nggih. Nah itu waktunya itu sudah misalnya sholat lain lagi itu sudah ngepres. Jadi kondisional, lihat waktu. Kalau kita bangun jam 3, sekarang kan subuhnya kan cepat. Ya, setengah 3 berarti ada kesempatan ya, 30 menit atau 40 menit itu diperhitungkan. Karena subuhnya sekarang itu maju. Berapa rakaat biasanya sholat tahajud? Saya tahajud 2 rakaat. Sholatnya yang pendek. Gak apa-apa. Ditambah zikirnya itu. Witirnya. Witirnya 1000. Loh, sholat witirnya? Oh, sholat witir, ya itulah waktunya sudah. Enggak, gini atau 2 rakaat sholat tahajud, kemudian ditutup witir 1, ya toh? Witir 1 langsung salam, langsung zikir tadi. Witirnya, saya belum. Harus dilakukan. Witir, iya witir ditutup dengan witir. Iya harus witir. Ya toh? Saya enggak witir tapi zikirnya itu. Witir. Tapi setelah sholat isya ini sama witir mboten? Enggak. Oh berarti subuhnya setelah sholat tahajud witir 1 kali atau 3 kali atau 1 kali. Jadi penutup ketika jenengan sudah terbiasa sholat tahajud 2 rakaat ditutup witir 3 atau 1 rakaat. Ya, setelah itu terserah jenengan, kondisional lihat waktu. Ya, jadi nanti apa baca apa 1000? Sesuai dengan harinya. Apa itu? Apa? Saya pikirnya misalkan waktu hari ini Sabtu. La ilaha illallah. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting ya nggak apa-apa. Yang penting kan itu menurut wiritannya Imam Ghazali. Antara lain seperti itu. Karena ada pedoman dari ini kok. Oh hari ini ya. Yang penting tadi witirnya jangan ditinggal. Witirnya itu. Harus. Nanti malam harus witir. 1 rakaat nggak apa-apa. Daripada tidak witir. Monggo, wonten silakan. Nggih. Kira-kira warid itu bisa diketahui dirinya sendiri apa orang lain? Bisa. Dirinya sendiri kan ngerasa toh loh.
Diri saya ini kok gampang digawe jamak. Digawe sholat kok gampang. Digawe tangi bengi kok gampang. Nah, itu tanda-tandanya Allah sudah memberikan nur tadi. Tangi bengi gampang, digawe ibadah gampang, mudawamah. Orang mudawamah kan sulit. Nah, berarti itu sudah mendapatkan nur, cahaya dari Allah. Nah, itu tanda-tandanya. Macam-macam ya. Iya macam-macam tadi, nurnya macam-macam. Ya toh, tadi sudah saya katakan ada yang ilmu, ada yang nur kemakrifatan, ya toh? Ada yang memberikan satu petunjuk, hidayah, terpanggil, loh saya harus begini. Berarti bukan cuma persoalan yang bisa diselesaikan. Berarti macam-macam. Ya, macam-macam. Jadi ya hidayah ada yang nur hidayah, ada nur inayah dan nur wisol. Ya, jadi itu bisa diketahui, dirasakan loh. Saya ini kok gampang, tangi bengi kok gampang. Bangun malam tuh sulit. Ya, kalau tidak terbiasa sulit. Tapi kalau sudah terbiasa mudawamah dibangunkan oleh Allah. Kita tidak bisa tidur juga ditidurkan Allah, bangun juga dibangunkan Allah. Makanya kita disuruh berdoa. Sebelum tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Alhamdulilladzi ahya ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setiap apa yang kita lakukan tidak terlepas dari hidayah dan maunah Allah. Jenengan datang ke sini, kalau tidak dapat hidayah, nggak mau. Kita bisa melakukan sholat, hidayah dari Allah. Kita bisa wirid, sholat, hidayah dari Allah. Kita bisa melakukan ini, hidayah Allah. Tanpa hidayah Allah, tidak mungkin manusia bisa melakukan, mendekatkan dan ibadah kepada Allah. Jadi, antara lain bisa dirasakan dan bisa diketahui. Oh gampang rek tak gawe jamaah. Oh gampang tak gawe tangi bengi. Nah, itu berarti petunjuk dari Allah. Wonten malih, monggo. Itu tadi. Ya. Ya toh nggih. Waktunya antara subuh kalau bisa jam 2 malam. Itu 2 rakaat sampai tutup 3. Iya. Itu lebih bagus. Kalau setengah 3 nggak nutup. Nggak nututi ya. Setengah 4 lebih 7 menit. Jadi kan biasanya bangun jam berapa? Jam 2 ya. Sampai isyraq. Iya. Ya bagus. Sampai sholat pagi. Iya. Rumah setelah itu Ke masjid, ya. Ya, oke. Jadi semuanya itu bisa kita lakukan tidak terlepas dari warid tadi. Ya, tidak terlepas dari nur cahaya hidayah dari Allah. Nurul hidayah, nurul inayah, dan nurul wisal. Kalau nurul inayah itu ya. Besok itu sekarang kan berbicara kita nur hidayah. Kemis lagi berbicara tentang nur inayah. Kemis lagi berbicara tentang nur wisal. Nah, sedikit demi sedikit yang penting dimengerti. Apa yang kita lakukan itu ngerti. Ya, apa yang kita lakukan ngerti, tanda-tandanya ngerti. Kemarin kita berbicara tentang tanda-tanda matinya hati. Kemudian bagaimana cara menghidupkan hati dan lain sebagainya, sedikit demi sedikit. Jadi kitab hikam ini kita kaji bersama, sedikit demi sedikit direnungkan dan diamalkan sehingga bisa memberikan satu manfaat. Kalau ilmu itu hanya pengetahuan, tidak diamalkan, tidak bisa. Tidak bisa kita rasakan dan tidak mendapatkan satu barokah, hanya cerita. Ya toh? Misalnya Pak To, bagaimana sholat malam 2 rakaat, alhamdulillah. Nanti ditingkatkan menjadi 4 rakaat 2 kali salat. Ya. Itu tadi apa
dikerjakan setelah asar ya setelah Tergantung sampean. Setelah mari isya, isya. 3 rakaat, 2 salam, bisa juga 3 rakaat, 2 kali salam boleh, gitu. 1 kali salam boleh. Kalau jenengan mari sholat isya seperti ini ada waktu dilakukan isya. Tapi kalau sampean punya mudawamah sholat malam, gitu, bisa juga dilakukan sholat malam. Gitu. Latihan, maksudnya ditingkatkan, tidak hanya 2 rakaat. Besok 1 bulan lagi 4 rakaat 2 kali salam. Ada peningkatan. Ya betul ya. Nah, monggo jenengan. Nggih. Monggo. Warid itu tadi kan berbuah cahaya. Allah memasukkan nur. Memasukkan nur di dalam hati. Memasukkan nur di dalam hati itu tadi sudah saya katakan berupa ilmu laduni. Bisa juga berupa nur kemakrifatan. Ya, nur kemakrifatan adalah seseorang itu mampu melihat Allah dengan mata hati. Ada syu'aul basyirah, ada nurul basyirah, ada hakul basyirah. Artinya apa? Makrifat itu kan ada yang dikatakan tafriq, ada yang dikatakan jamak, ada yang dikatakan jam'ul jamak. Contoh, pengertiannya. Pengertiannya yang pertama itu adalah kita tidak terlepas dari Allah, kita dekat dengan Allah. Min hablil warid. Jadi kita ini adalah dekat dengan Allah. Min hablil warid. Yang dimaksud dekat ini gimana? Apakah Allah masuk di sini? Apakah Allah di sini? Yang dimaksud dekat itu antara lain ma'una Allah, hidayah Allah, ilmu Allah. Kita dekat dengan pertolongan Allah, kita dekat dengan ma'una Allah, kita dekat dengan hidayah Allah. Kita mempunyai satu pengertian bahwa kita dekat dengan Allah. Min hablil warid. Nah, seberapa dekat? Ya, nah, itu adalah yang menerjemah, yang menafsirkan dekat itu adalah apa? Hidayah Allah, ma'una Allah, ilmunya Allah. Allah, manusia tidak terlepas dengan pantauan dari Allah. Itu berbagai macam penafsiran yang ada, antara lain yang disebut dekat dengan Allah itu pertolongan Allah, hidayah Allah, ma'una Allah, dan rahmat Allah. Apa pertanyaan tadi? Tergantung mimpinya. Jadi ketika seseorang itu tidurnya wudhu, berbaca doa, insya Allah mimpinya adalah baik. Tetapi kalau tidak didasari wudhu, kemudian berdoa dan sebagainya, tapi lihat isi daripada mimpinya tadi. Jadi mimpi itu kan istilahnya kan termasuk istilahnya bisa melalui mimpi, tapi mimpinya kita itu bisa arahnya kemana ini? Kalau arahnya kebaikan, boleh kita ikuti. Tapi kalau arahnya tidak kebaikan, maka harus kita tinggalkan. Jadi macam-macam. Jadi bisa, artinya bisa melewati mimpi, itu namanya ilham. Gitu? Bisa namanya ilham. Tapi kalau warid tadi masuk di dalam hati, bisa juga berupa ilmu laduni, bisa juga nur kemakrifatan dan lain, dan bisa juga cahaya hidayah. Nur hidayah, nur inayah, dan nur wisol. Ya, ada lagi, silakan. Nggak paham? Sudah. Tentang zikir sudah.
Nah, wonten malih. Jadi materi yang pertama yang ada kaitannya dengan nur ini tadi, ada warid tadi seperti itu. Oh bisa? Derek. Derek. Oke. Jadi yang penting setelah kita sudah mengerti secara pengetahuan yang bisa sebagian ulama mengatakan bahwa warid itu bisa juga melalui wirid. Yang penting kita ini wiridnya apa? Sesuai dengan kemampuan. Tidak memaksa. Oh, kemampuan saya ini wiridnya itu Senin Kemis, monggo. Senin Kemis poso. Oh, kemampuan saya ini wiridnya adalah baca sholawat. Waktunya tetap. Misalnya waktunya setiap sholat jamaah ini 1000 sholawat. Nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Setiap sholat berjamaah. Setiap sholat wajib 1000 kali, monggo. Yang penting tidak memberatkan. Sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan. Bisa juga baca Al-Quran, bisa juga thalabul ilmi, bisa juga istilahnya sholatul lail, bisa juga ya toh sedekah, bisa juga macam-macam. Yang dilakukan terus-menerus. Yang penting mudawamah dan istiqomah. Istiqomahnya ini yang penting. Ya dengan maca Fatihah 41 ya toh, istiqomah. Itu adalah lebih afdol daripada kita membaca Fatihah banyak tapi tidak istiqomah. Seperti ngaji tadi. Kita contohkan hanya 15 menit atau 20 menit ngaji. Apalagi mengaji yang satu ayat. Tilawatul Quran bidadaburil makna. Maca Al-Quran seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Direnungkan. Apa? Di situ ada Allah, di situ ada Ar-Rahman, di situ ada Ar-Rahim. Allah itu siapa? Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahim itu apa? Direnungkan. Merenungkan Allah saja luar biasa. Apalagi Ar-Rahman, apa Ar-Rahim. Maka mudah-mudahan kajian ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.